Kala itu, di langit yang terik, Anggun, gadis yang tak tahu akan jalan hidupnya. Pikirannya berkelibat tak tahu arah. Lagi, panggilan dari orang tuanya yang bukan hanya memaksa, tapi juga menuntut dengan amarah. Anggun, mana janji kau? Kau bakal jadi anak yang berprestasi. Sekarang, nyatanya apa? Ia Anggun. Ia tak suka dengan kehidupannya. Karena itu, Anggun melakukan hal-hal yang ia suka. 10.30 waktu jam istirahat. Seperti anak lainnya, Anggun pergi ke kantin sendirian. Sela, Chelsea, dan Elin. Mereka melihat Anggun sendirian kala itu mendekatinya. Sela, Chelsea, dan Elin adalah anak-anak yang suka mencampuri urusan orang lain. Hai Anggun. Kenapa sih kita dekati dia, lagi kita dapat umur yang bagus? Apa sih, seru bae deketi wong yang hampir depresi. Kenapa sih kamu nih virunya orang saya ada buang, orang si dulu ada kamu dewek. Saat jam pulang sekolah, Anggun yang akan pulang ke rumahnya malah mendapat pesan tak enak dari sang ibu. Anggun yang membacanya sudah tak bisa lagi menangis. Ia sudah mati rasa. Lalu, berjalanlah Anggun keluar sekolahnya. Dan di saat itulah ia bertemu dengan Fadli dan teman-temannya. Pat, kau kenal apa dengan itu? Kenal. Itu Anggun, budak kelas 12-1. Coba, kau panggil lo, Bat. Anggun tak depresi dia, Bat. Oh, Anggun, sini. Oh, Anggun, sini juga, Anggun. Coba lah, ganti sini. Anggun yang sudah buntu pikirannya pun berjalan menghampiri anak-anak tersebut. Awalnya Anggun hanya duduk hingga sore. Namun, lama-kelamaan tak disangka, ia ikut mencoba minuman yang ditawari oleh Fadli dan teman-temannya. Di hari yang berbeda, Anggun sudah semakin melebihi batas. Ia semakin merasa dengan melakukan hal-hal tersebut, dirinya akan mendapatkan perhatian kedua orang tuanya yang sudah cerai itu. Namun, nyatanya ia salah. Mereka tetap tidak peduli. Di saat itu, penderitaan Anggun semakin bertambah. Dan Anggun pun semakin depresi. Anggun semakin depresi. Hingga pada suatu hari, ada anak baru yang masuk ke kelasnya. Doni. Perkenalkan, nama saya Doni Elisa. Saya pindahan dari Doni adalah satu-satunya orang yang peduli dengan Anggun. Ia tak pernah memandang siapa Anggun, hingga Anggun merasakan apa artinya teman. Lambat laun, mereka pun berteman dan semakin hari mereka pun semakin dekat. Lalu Doni akhir-akhir ini mendengar rumor tentang Anggun. Ia pun tidak menyangka sehingga ia penasaran dan ingin mengetahui hal-hal yang sebenarnya. Kalau aku melakukan hal itu kenapa Don? Emang kau masih ngelakuin hal itu? Anggun pun termenung karena memikirkan pertanyaan dari Doni itu. Semenjak pertanyaan itu dilontarkan, lambat laun Anggun pun sadar karena ia menyadari bahwa ada orang yang memperdulikan dirinya. Lalu, kondisi pun mulai membaik. Anggun mengerti dengan cara ia ikhlas akan keadaan orang tuanya dan fokus terhadap akademisnya ia bisa karena kemauan yang ia punya. Anggun juga mulai berteman baik dengan Sela, Chelsea, Elin, dan juga Doni. Mereka saling berteman dan saling peduli terhadap sesama.